Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Dormauli Parhusip, guru SMP Negeri 2 Pariaman, Kecamatan Kampung Baru, Kota Pariaman. Dalam aksi kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Mengajar. Baiklah, topik yang pertama yang saya ikuti yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Belajar pada pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan, yaitu modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, modulnya adalah mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga tentang mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Dan keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan modul yang terakhir, yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita awali dengan modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini, kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, kita diminta memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama adalah mengenali diri dan peran seperti apa saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Bagaimana mengenali karakteristik siswa dan kebutuhannya? Yaitu, terlebih dahulu kita harus mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Oleh karena itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dalam belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan peserta didik kita menjadi peserta didik yang merdeka. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dengan demikian, peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Tentu kita sudah sangat memahami konsep in ngarso sung tulodo, ing madio mangunkarso, tut uri handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan kerangka pikir yang jelas,
tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan diri kita, maka kita tahu apa yang dapat dioptimalkan dari peran kita sebagai pendidik. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang kita lanjutkan ke modul 2, yaitu mengenai mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia utuh. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat. Pembahasan modul ketiga adalah mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang harus kita pahami, yaitu mengenai kodrat peserta didik dan asas trikon. Marilah kita pahami satu per satu. Pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada peserta didik dihubungkan dengan kodrat alam, kodrat keadaan, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan bahwa seluruh dimensi diri dalam kehidupan peserta didik bisa dikenali, digali, dan dikembangkan peserta didik. Sedangkan asas trikon ada 3, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas adalah pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian konvergen adalah mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Konsentris adalah bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak dan Ibu guru hebat, modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita bahas apa itu budi pekerti dan konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu terdiri dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti atau cipta, rasa, dan karya. Sedangkan pekerti merupakan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti bisa diartikan sebagai hasil bersatunya pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan dan mewujudkan tenaga. Baiklah, teori konvergensi
adalah transformasi yang mengarahkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat. Kita masuk ke modul terakhir, modul kelima. Tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan yaitu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru di mana peserta didik saat ini hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru untuk menjadi pendidik yang pertama, adaptif. Yang kedua, guru yang inovatif. Yang ketiga, guru yang reflektif. Yang keempat, guru yang kolaboratif. Dan yang kelima adalah guru yang berpihak kepada peserta didik. Baiklah, demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Bapak Ibu guru hebat, setelah mengikuti pemaparan ini, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu guru hebat untuk mengisi umpan balik di kolom deskripsi yang disediakan. Terima kasih.